Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan menjelaskan materi yang sudah kita kirim beberapa waktu yang lalu di grup. Ya, tinggal dibuka kembali, kemudian nanti didengarkan, dilihat penjelasan saya di video ini. Saya ingin mengawali dari awal penjelasan materi kita ini. Nanti seperti saya sampaikan, kita akan buat beberapa sesi di video. Ya, pertama biar tidak terlalu panjang dalam satu video itu, biar mudah kita untuk mengulang kembali. Jadi nanti kalian tinggal melihat kembali kalau ada sesuatu yang terlewatkan atau tidak paham. Kita awali dengan pertama dari awal, dari al-kalam atau al-jumlah al-mufidah. Ini umum, biasanya pembelajaran nahwu itu biasanya pembelajaran bahasa nahwu shorof ya, biasanya berawal dari pembahasan ini. Kalau kita lihat di buku-buku bahasa Arab, buku nahwu ya yang terkenal seperti Jurumiyah, mesti diawali dengan al-kalam atau al-jumlah mufidah. Al-kalam atau al-jumlah al-mufidah adalah lafadz yang tersusun, lafdun murakkabun, lafadz yang tersusun dan berfaedah, serta diucapkan dengan sengaja atau maksud. Jadi lafadz yang terdiri dari beberapa kata. Jadi yang dikatakan kalimat sempurna apabila sebuah kalimat ya tersusun dari beberapa kata serta bisa dipahami atau berfaedah dan diucapkan dengan sengaja atau maksud. Jadi satu kalimat yang diucapkan tidak memiliki makna, maka bukan kata yang sempurna. Jadi itu yang disebut dengan al-kalam. Ini setiap susunan kalimat dalam bahasa apapun itu kan disebutkan kalimat sempurna kalau terdiri dari beberapa kata dan bisa dipahami. Ada beberapa pembagian ini yang akan kita pelajari. Ya. Pembagian pertama al-ismu, isim atau isim bahasa lain kata benda. Ya, isim itu dalam bahasa lain nama. Karena makna isim itu, ismun itu memiliki beberapa makna dan bisa kita lihat di beberapa buku-buku makna isim. Ya. Pertama bisa bermakna alamat, tanda. Ya, karena nama itu kan menjadi tanda. Misalkan nama seseorang namanya Ahmad, maka Ahmad itu menjadi tanda bagi orang tersebut. Jadi isim. Kemudian makna isim juga itu bermakna asamu atau mulia, tinggi. Ya. Mulia atau tinggi. Apapun makna itu yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah kata benda. Dalam ilmu nahwu disebut dengan kata benda. Ya. Kata benda itu apa ya? Kata yang tidak memiliki unsur pekerjaan, ya maka itu namanya kata benda. Ya, seperti banyak hal seperti lemari, pintu, mobil, ya, kemudian motor, ya kata benda. Ya. Apa itu isim? Ya, suatu kata yang memiliki makna dan tidak terikat dengan waktu. Itu isim. Jadi kata benda itu kata yang memiliki makna. Ada maknanya, ada artinya, tapi dia tidak terikat dengan waktu apabila diucapkan. Seperti mobil, ya, misalkan kursi, ya, rumah, ya, itu kan ketika kita mengucapkan tidak terikat dengan waktu karena dia bukan pekerjaan.
Berbeda dengan fi'il atau pekerjaan, nah, ketika diucapkan itu terkait dengan waktu. Ya. Kita akan membahas juga tentang apa saja tanda dan contohnya. Tanda-tanda dan contoh dari isim. Yang pertama, tanda isim itu bertanwin. Ya. Jadi kalau kalian menemukan kata, ya dalam bahasa Arab tentunya, kemudian kata itu bertanwin, maka bisa dipastikan itu isim. Ya. Karena apa? Karena kata kerja tidak bisa bertanwin. Nah, jadi misalkan kita menemukan nanti mengaji atau membaca Al-Quran atau membaca tulisan yang berbahasa Arab bertanwin, nah itu isim. Nah, mudah sekali mengenalnya. Contohnya apa? Contohnya masjidun. Jadi tanwin itu maksudnya an in un. An in un itu maksudnya itu namanya tanwin. An in un ya. Nah, contoh yang pertama dari tanwin ini masjidun. Ya, masjidun. Nah, mana tanwinnya? Ya dun itu. Nah, ini tanwinnya dun, masjidun. Nah, kemudian yang kedua ya dicatat, yang pertama tanwin artinya dia kata yang bertanwin, ya, masjidun contohnya. Kemudian yang kedua menggunakan al, ada kata alnya, ya al-qamariyah atau asyamsiyah. Ya. Al-qamariyah yang alnya dibaca, kalau asyamsiyah itu yang alnya masuk pada huruf setelahnya. Al-qamariyah, al kan alnya dibaca, al-qa terpisah antara alnya dan huruf qa, qamariyah. Kemudian ada asyamsiyah, alnya di situ tidak terbaca, dia masuk ke huruf shinnya, asyamsiyah. Jadi tidak dibaca al-samsiyah tapi asyamsiyah. Nah, jadi kata-kata yang beral ya, itu bisa dipastikan itu namanya juga tanwin. Ya, tanwin. Ya, maaf. Jadi kata-kata yang beral maka bisa dipastikan itu namanya isim ya. Contohnya apa? Al masjidu. Nah, jadi kalau yang pertama tadi masjidun karena dia bertanwin, yang kedua al masjidu. Nah, ini pasti isim. Artinya masjid. Nah, al masjidu. Nah, satu hal yang harus kalian catat ya di sini dan juga penting harus kalian ketahui, dan ini merupakan dasar orang yang mempelajari ilmu nahwu ataupun bahasa Arab. Ya, jadi orang pernah belajar bahasa Arab atau nahwu itu ketahuan di sini nanti. Ya, apa itu? Adalah apabila dalam satu kata itu menggunakan al, maka tidak boleh ada tanwin. Begitu juga sebaliknya. Kalau sudah menggunakan tanwin, maka tidak boleh menggunakan al. Jadi kesimpulannya, al dan tanwin itu tidak bisa disatukan. Ya, al dan tanwin itu tidak bisa bersatu sebagaimana Romeo dan Juliet. Ya, itu contoh saja. Jadi tanwin ya tanwin saja, al saja. Jadi jangan sampai kita membaca ketika ada al, kita baca al masjidun. Nah, itu tidak boleh, tidak bisa bersatu, tidak ketemu itu. Jadi kalau mau dibaca masjidun ya masjidun, kalau mau dibaca al ya al masjidu. Kalau dibaca al masjidun, nah itu salah. Ini sangat dasar sekali kalau kita belajar bahasa Arab. Jadi orang yang tidak tahu bahasa Arab terkadang nanti akan baca seperti itu. Nah, jadi itu mudah sekali saya kira. Jadi yang pertama bertanwin, kemudian yang kedua menggunakan al. Kemudian yang contoh yang ketiga al-khafat, al-khafdu, khafat ya. Khafat atau dikenal juga jar lah, menggunakan huruf-huruf jar. Jar itu huruf-huruf jar itu seperti nanti di bawah ada. Nah, itu huruf jar seperti huruf khafat atau huruf jar seperti min, ila, ala, fi, an, huruf ba, kaf. Nah, itu huruf-huruf jar. Huruf kosam itu maksudnya huruf-huruf sumpah. Ya, huruf kosam itu artinya sumpah. Huruful kosam maksudnya huruf-huruf sumpah. Kalau kita bersumpah kan biasanya di antara tiga ini yang kita pakai. Billahi, ba, billahi. Kemudian huruf ta, tallahi. Huruf wa, wallahi. Nah, kalau kalian bersumpah pakai apa? Yang sering kita mungkin billahi atau wallahi. Jarang menggunakan tallahi. Nah, ini namanya huruf-huruf sumpah. Nah, kalau ada menggunakan ini, nah bisa dipastikan itu huruf-huruf tanda-tanda isim. Nah, jadi al-khafat atau jar itu
satu kata yang huruf jar itu huruf yang bisa mengkasrohkan di akhir katanya. Seperti fil masjidi. Nah, fi itu huruf jar. Nah, huruf jar. Fungsinya jar itu biasanya mengkasrohkan setelah itu, memajrurkan, mengkasrohkan ya. Memajrurkan fil masjidi. Kenapa tidak dibaca fil masjidah atau fil masjidu? Karena ada huruf fi. Maka ketika ada huruf-huruf jar ini, huruf-huruf khafat ini, min, ila, ala, fi, an, nah itu nanti dibacanya majrur atau dibacanya kasroh. Nah, ya umumnya kasroh, tapi nanti akan ada beberapa huruf-huruf yang lain tidak dibaca kasroh, kata-kata yang lain tidak dibaca kasroh. Nah, kita akan belajar itu nanti. Jadi fil masjidi. Nah, jadi kalau ada kalimat yang dimasukkan dengan huruf fi ini, bisa dimasukkan dengan huruf-huruf jar ini, maka bisa dipastikan itu adalah isim. Nah, jadi pertama, nah ini yang harus kalian pahami. Jadi yang pertama, kita dalam video ini berbicara tentang isim. Dalam mata kuliah ini, kalian itu harus bisa bisa memahami, membedakan mana isim, mana fi'il. Mudah-mudahan ini bisa kalian pahami. Saya kira dari video sesi ini terkait dengan isim kita cukup sampai di sini, dan kita akan melanjutkan di video berikutnya tentang materi-materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.